sebenarnya kali ini aku bukan akan mengulas tentang sukulen, tapi aku di sini di rumahku itu kebetulan banget memiliki salah satu tanaman, dan dia tanamannya itu saya nggak sadar bagaikan apa ya, tanamannya itu dia datang sendirilah istilahnya begitu, karena aku tidak membeli dan tidak meminta ataupun tidak apalah itu namanya bahasanya, tapi tiba-tiba ada ini tanaman. Jadi tanaman ini kemarin itu aku sempat nelpon gitu ya, terus calonku tuh bilang katanya pohon dewandaru itu bagus gitu ya, bagus, memiliki manfaat dan bla 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 gitu. Terus kan aku penasaran kan ya, kepo-kepo tentang dewandaru. Ketika aku kepo, ternyata secara tekstur daun dan apa itu aku nggak asing guys dengan bentuknya gitu, dan aku langsung sepertinya aku nggak asing nih, aku sepertinya punya di halaman rumah, dan ternyata Tara beneran punya guys. Ini dewandaru ini salah satu tanaman membawa berkah lah ya katanya, secara ininya nggak tahu ya realitanya ya. Kalau yang bagus kita aminkan aja, membawa berkah, membawa rezeki dan apapun itu. Kalian teman-teman juga kayak yang suka nonton Om How pasti udah tahu lah ya manfaat dewandaru itu apa. Kemudian di sini aku nggak akan bahas tentang dewandarunya secara manfaatnya, tapi lebih ke yang tekstur pertumbuhan dewandaru ini. Ini emang penyemaian dari biji ya. Ini aku dapatkan ternyata dari lekku itu punya, terus ditaruh sini gitu. Karena di sini itu halamannya penuh dengan sinar matahari, jadi bagus untuk pertumbuhannya. Dan menariknya ini aku jadi kepikiran, aku nggak tahu banyak ya tentang dewandaru itu, cuman aku melihat dari pertumbuhannya itu sepertinya dia bagus untuk bonsai, untuk tanaman bonsai itu bagus. Kenapa bagus? Karena pertumbuhan percabangannya itu dia bagus banget guys. Nih lihat ya, teman-teman bisa lihat ini. Di sini itu batangnya cuman kecil loh, cuman kecil banget segini nih kecilnya, tapi itu dia udah kayak bercabang-cabang, muncul cabangnya gitu ini nih, tuh kan. Dan di sini udah banyak banget loh guys, 1 2 3 4 5, di sini juga ada juga 6. Nah, jadi itu aku akan mencoba untuk melakukan hari ini, akan melakukan stek batang dewandaru, karena di sini udah cikal bakal cabang. Jadi kita bisa melakukan penyetekan di bagian sini nih. Kita potong, sisanya masih ada kayak gini. Nah, aku bingungnya mau kita kembangkan menggunakan media apa nih? Aku mungkin karena ini kan hanya satu batang ya, tapi di sini ada cerubusnya juga. Aku galau nih guys, ingin aku apakan, karena ini batangnya ini loh, yang ini nih masih ranum muda banget, tapi yang di bawahnya ini udah tua gitu kan. Jadi kalau untuk stek sih ini cukup bisa ya, kuat gitu. Cuman yang pucuknya ini loh aku 50-50, karena yang percabangannya banyak itu cuman ini doang, sisanya itu yang lainnya itu kayak yang di sini tuh kayak masih ini loh, kecil-kecil gitu. Karena ini dari biji ya, jadi agak ini, dan ini harusnya segera dipindah satu-satu gitu. Aku akan nyoba nyetek ya guys, akan aku siapkan dulu media-medianya. Let's go, ikuti guys. Nah ini guys, aku akan menyiapkan media tanamnya. Ini udah aku siapkan, udah aku campur versinya. Aku pakai yang kecil aja karena sifatnya hanya untuk pengakaran. Dan ini campuran tanahnya aku menggunakan sekam bakar, tanah, pupuk. Perbandingannya 1:1:1 gitu. Dibanyakin tanah nggak apa-apa, karena ini tanaman yang dia sebenarnya seneng juga pakai tanah. Jadi basah pun nggak apa-apa, karena tanaman berkayu gitu loh. Jadi dia mempunyai ya berkayu lah ya bahasanya. Kalau sukulen itu kan nggak berkayu dia, jadi agak riskan, mudah busuk dan semacamnya. Ini udah aku siapin. Kemudian ini yang sampel satu, yang sampel satunya lagi adalah aku menggunakan air. Ini airnya cuman air bersih, aku pakai kempong kucing. Kenapa pakai kempong kucing? Karena ya aku memanfaatkan apa yang ada, karena banyak banget kempong kucing itu di rumah.
karena kempongnya yang pucuknya itu tuh digigit sampai lepas, jadi ininya banyak banget. Jadi ya udah pakai untuk nanam aja. Terus kita lanjut akan melakukan penyetekan. Nah, aku sengaja akan melakukan penyetekan persis tepat di atas yang cerubus ini. Ini kan cerubus ya, terus akan aku potong di bagian depan ruasnya ini. Kenapa? Bismillah. Nih udah aku potong. Kenapa aku setek? Karena di bawahnya udah banyak anakan. Nah, prinsipnya itu kalau aku ya dia biarkan fokus pertumbuhannya ke bagian yang bawah-bawah. Jadi yang di atas, karena kalau yang di atas tetap ada, tetap berdiri, dia itu cenderung akan fokusnya ke atas ini. Jadi yang kesininya itu bukan yang anak-anakannya ya. Jadi biar sekalian memperbanyak, kita stek bagian pucuknya, kemudian kita akarkan guys. Untuk pengakarannya, karena ini sifatnya eksperimen, ini kayak tanaman ya, emang tanaman sih ya, toyo. Ini akan aku potesin dulu daunnya. Jadi yang versi pakai pengakaran pakai air, ini akan aku bagi dua. Nah, ini akan aku bagi dua. Aromanya tahu nggak guys? Aromanya itu kayak batang jambu. Kalau di sini jambu uwer itu bahasa ininya apa ya? Jambu air. Jadi wangi ternyata enak loh guys. Ya Allah subhanallah, wanginya, semoga kamu hidup ya. Aduh, ini juga akan aku lepas, jadi aku potong jadi dua. Kemudian ini juga aku lepas. Kenapa aku lepas? Karena biar dia ngencelup di mengena di bagian air yang di sini. Aku masukin ini aja karena ini propagasi air. Dan yang ini yang propagasi menggunakan media tanam, langsung kita tancepin, kita siram. Nah, ini langsung kita siram menggunakan air kolam aja. Nah, ini kita siram aja sampai benar-benar airnya basah, sampai ke dalamnya hatiku. Maafkan kalau saya terlihat orang gila. Nah, ini nanti langsung kita dinginkan sih, taruh di tempat yang teduh dulu karena dia belum bisa bertahan hidup menggunakan sinar matahari secara langsung, karena nanti dia layu dan kering. Jadi kita benerin basahin sampai bawah, barulah kita nanti akan taruh di dalam greenhouse. Ini biar meresep dulu. Nah, nanti yang kita taruh di dalam greenhouse yang kayak gini sama yang air itu juga kita umpetin. Nah, ini udah selesai, langsung aja guys kita langsung bawa ke dalam greenhouse. Let's go. Karena di dalam greenhouse itu sebenarnya tempat penyimpanan ya, terutama tempat penyimpanan tanaman yang baru-baru kita tanam, karena dia tidak secara langsung terkena sinar matahari, jadi aman gitu. Nah, tuh Haji tuh langsung masuk nih, lari tadi tuh, dia mau masuk ke greenhouse. Kalau Haji itu nggak merusak, nggak tahu kok bisa ya, kalau anak kucing tuh pasti merusak. Nah, ini akan taruh sini dan kita lihat nanti. Oke, ini taruh sini, dan itu hawortianya juga udah. Ini sepertinya di sini ada kucing nanti, jadi aku taruh mana nih? Aku taruh sini aja deh, aku taruh sini aja. Nah, taruh sini biar dia ngumpet. Terus kita yang tadi juga akan kita ambil yang pakai air, kita ambil sekarang yuk. Ini si Haji tuh mau minta akar dia di sini karena di sini banyak akarnya kan. Oke guys, kita ambil yang kempongnya. Kempongnya ini juga harus kita pindah ke bagian dalam. Nih, ini kempongnya, ini kelihatan segar tuh, keluar lagi kan dia. Nanti dia ikut masuk lagi, dia itu kayak mau ngajak gojek gitu. Nah, ini kita masukin. Ini agak lemes sih ya, cuman ini kalau airnya besok berkurang, kita harus ngejok lagi. Jadi kita harus masukin lagi karena ini nih kurang ke atas, tapi yang penting dia nempel di bagian batangnya. Kita taruh sini.
Kita tunggu. Nah, sebagai tambahan informasi nih guys, tentang tanaman satu ini, dia itu sebenarnya bukan tanaman besar, tapi dia berkayu. Dia tingginya itu besarnya bisa mencapai 5-8 meteran. Kemudian dari batangnya seperti yang saya sebutkan tadi itu dia memiliki aroma harum. Itu sebabnya dia kadang juga dipakai, kayunya itu dipakai untuk buat tasbih semacam itu. Kemudian dari buahnya sendiri itu besok itu ternyata kayak akan khasiat untuk kesehatan untuk buahnya. Jadi buahnya itu memiliki beberapa tingkatan warna. Ada yang warnanya hijau, kemudian kalau udah semakin tua itu warnanya berubah jadi kuning, kemudian oranye dan merah. Rasanya itu manis, cuman ternyata juga itu bukan jaminan rasa manisnya, karena rasa manis dan asamnya itu tergantung pada tingkat kemasakan dan kultivarnya guys. Jadi dia memiliki manfaat sebagai antioksidan, kemudian untuk obat diare, kemudian memiliki vitamin C dan A dan banyak lagi lah guys. Dan bagian daunnya itu sendiri dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak esensial ternyata guys. Jadi karena daunnya itu mengandung antihipertensif atau anti tumor juga, jadi baguslah untuk kesehatan guys. Nah ini aja guys videonya, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe nya. Bye.